Sobat AP yang berbahagia, salam jumpa. Bertemu kembali dengan bahas materi mengenai peraturan. Di video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai peraturan-peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Saat ini kita kawan. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Subhan? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat walafiat. Tapi mudah-mudahan sehat dan walafiat juga semuanya, termasuk sobat AP semua. Amin. Pak Kurniawan, untuk tema peraturan perencanaan pelaksanaan anggaran ini, mungkin bisa dijelaskan Pak, apa sebenarnya dasar peraturan untuk sebuah KL atau satuan kerja itu melakukan perencanaan pelaksanaan anggaran? Oke, baiklah Pak Subhan, mungkin sedikit saya jelaskan di sini ya. Terkait dengan peraturan mungkin bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok gitu ya. Yang kelompok yang pertama terkait dengan penyusunan RKKL dan DIPA. Jadi untuk kelompok ini ya tentunya kita ini melihat peraturannya ini yang secara umum gitu ya, yang terkait dengan penyusunan RKKL dan DIPA. Ya. Di sini kita tidak bisa melepaskan dari Undang-Undang 17 tahun 2003, kemudian juga Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional, kemudian PP nomor 90 tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga, kemudian juga PP 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, dan juga PMK atau Perdijian Anggaran terkait dengan petunjuk teknis penyusunan dan penelahan RKKL dan pengesahan DIPA. Kemudian kelompok kedua ini peraturan terkait perencanaan penganggaran hubungannya dengan proses misalnya pengadaan Pak. Di sini peraturan yang terkait adalah Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018. Kemudian peraturan LKPP nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian kelompok ketiga kita bisa mengelompokkan di sini untuk peraturan-peraturan terkait dengan perencanaan kas. Ya, di sini ada PMK nomor 197 tahun 2017 tentang rencana penarikan dana dan rencana penerimaan dana dan perencanaan kas. Dan juga untuk tahun 2021 ini ada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang merevisi terkait dengan penyampaian rencana penarikan dana pada pelaksanaan anggaran tahun 2021. Berarti banyak sekali Pak ya peraturan perundangan yang mesti dipelajari oleh Sobat AP dalam rangka menduduki jabatan fungsional, peranata dan analis pengelolaan keuangan. Ya, lumayan banyak Pak. Iya. Ya. Ini perlu disadari oleh teman-teman Sobat AP di sini ya. Kemudian Pak Kurniawan, kalau kita kaitkan dengan siklus APBN gitu, RKKL yang mesti disusun oleh Satker, Kementerian Lembaga, itu kapan harus mereka susun, Pak? Jadi dalam prosesnya gitu ya, Satker menyusun RKKL itu 2 kali ya. Jadi pertama itu saat Satker akan menyusun RKKL berdasarkan pagu anggaran ya. Yang ini terjadi biasanya di bulan Juni sampai dengan Agustus. Kemudian yang kedua adalah ketika APBN sudah diketok oleh DPR ya. Jadi ini berarti sekitar bulan November dan Desember. Jadi 2 kali yang dilakukan oleh Satker dalam menyusun RKKL ya. Gitu, ya. Berarti memang berulang kali ya. Dan itu semuanya ditujukan supaya mendapatkan perencanaan yang valid ya. Jadi yang kedua tadi prosesnya adalah penyesuaian Pak, karena mungkin anggaran untuk yang diajukan di tahap pertama itu mungkin nggak disetujui oleh DPR atau mungkin ada tambahan penugasan yang lain. Jadi di sini perlu ada penyesuaian. Sedikit agak teknis ini Pak Kurniawan. Kira-kira dokumen apa saja Pak yang termasuk atau diperlukan dalam rangka perencanaan penganggaran itu Pak? Ya, ini dokumen juga banyak juga nih Pak Subhan gitu ya. Jadi
seperti yang terjadi ya di tahapan pertama gitu ya. Di tahapan pertama itu ya ada penyusunan RKKL berdasarkan pagu anggaran tadi ya. Kita perlu menyesuaikan, kita perlu melihat dokumen RPJP, RPJM dan juga RKP ya. Kemudian juga di tahap penyusunan RKKL pada level KL ada Renstra dan juga Renja KL. Ya, untuk di tingkat level Satker, ya, itu perlu dokumen yang disebut dengan TOR atau KAK dan juga RAB. Itu harus disiapkan oleh Satker, Pak, ya? Harus disiapkan, harus gitu disiapkan, ya. Itu ya. Jadi tiap tahapan tadi juga harus ada ini TOR dan RAB juga, gitu ya. Dan itu berlaku untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Iya, setiap kegiatan yang direncanakan. Oke, berikutnya Pak, setelah RKKL disetujui, kan akan dibentuk menjadi sebuah dokumen namanya itu DIPA. Betul begitu, Pak? Iya, betul, ya. Bisa dijelaskan, Pak, DIPA itu apa, Pak? Pak Sufan dan juga sahabat AP, DIPA itu merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai bagian pelaksanaan APBN. Ya. DIPA disusun berdasarkan Kepres mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. Ya. DIPA ini ada dua, yaitu DIPA Induk dan juga DIPA Petikan. DIPA Induk merupakan akumulasi dari seluruh DIPA Satker yang disusun berdasarkan unit eselon 1. Kemudian DIPA Petikan merupakan DIPA Satker yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana atau pengesahan oleh BUN. Oke, berarti kalau kita umpamakan DIPA itu seperti pundi-pundi keuangan bagi sebuah Satker untuk kegiatan 1 tahun anggaran itu, Pak, ya? Iya. Kalau nggak ada DIPA berarti nggak ada uang. Iya, nggak ada uang. Tapi ingat Pak Subhan dan juga sahabat AP ya, DIPA ketika sudah diketok gitu ya, sudah ada angkanya, tapi uangnya belum tentu tersedia. Ya, nanti ini relevan dengan yang tadi disampaikan Pak Subhan, ada kegiatan di 3, ada perencanaan kas gitu ya. Iya. Terima kasih Pak Kurniawan atas penjelasan yang luar biasa.